Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvani Aprilia Sugandi dengan NIM 2250901355 dengan rekan saya Pratiwi Ramadhani dengan NIM 2250901362. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan rekan saya yang berjudul Analisis Kebutuhan Enterprise Resource berbasis Odoo pada PT Inka Multisolusi. Adapun latar belakang yaitu sistem informasi adalah aset yang sangat penting untuk mendukung berbagai aktivitas bisnis pada berbagai jenis perusahaan manufaktur dan jasa. Sistem informasi juga merupakan alat atau bantuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kemudahan penggunaan. Dengan bantuan sistem informasi yang tepat, pengolahan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada latar belakang pada PT Inka Multisolusi. PT Inka Multisolusi adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang lokomotif, kereta penumpang, kereta bergerak, gerbong barang, kereta khusus, produk pengembangan, dan semua produk yang diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Beberapa divisi perusahaan ini termasuk keuangan, sumber daya manusia dan umum, teknologi informasi, PPC, finishing, produksi komponen, aksesoris dan panel interior, teknologi dan divisi produksi dan pengendalian kualitas. Setelah melakukan analisis pada PT Inka Multisolusi, terdapat masalah proses pendataan masih manual menggunakan Microsoft Excel karena kegiatan proses produksi dilakukan ketika job order, sehingga perusahaan PT Inka Multisolusi memerlukan data yang cepat dan akurat dalam proses produksi. Masalah tersebut dapat mengakibatkan perencanaan pelaksanaan proses produksi tidak terancam dari bagian divisi PPC atau Production Planning and Control yang tidak sesuai data permintaan produksi. Selanjutnya, permasalahan ini dapat menimbulkan waktu yang diperlukan dalam memenuhi target produksi tidak dapat terpenuhi dan bisa menyebabkan kesalahan input data atau kehilangan data produksi. Permasalahan yang lain juga bisa ditemukan adalah sistem penyimpanan raw material masih belum terintegrasi, sehingga pegawai sedikit kesusahan dalam mengetahui raw material yang tersedia untuk dilakukan ke proses produksi. Menurut M. dan Budi Yastuti 2019, sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengatur sumber daya manusia dan komputer untuk mengubah input menjadi output dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Menurut Anggraeni dan Irviani 2017, berikut adalah fungsi sistem informasi untuk meningkatkan produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi, memastikan kualitas dan ketersediaan keterampilan dalam penggunaan kritis sistem informasi, menemukan kebutuhan keterampilan pendukung sistem informasi, dan menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Selanjutnya ada proses bisnis. Bisnis proses manajemen adalah bidang yang mencakup banyak disiplin ilmu yang bekerja sama untuk mengoptimalkan proses bisnis dengan menggunakan teknologi informasi dan pengetahuan manajemen. Sistem perangkat lunak yang dibuat oleh tim kolaboratif untuk mempercepat dan merampingkan operasi bisnis menurut ALS 2006. Dua kategori proses bisnis adalah proses utama dan proses pendukung. Divisi fabrikasi di PT Inka Multisolusi merupakan salah satu bagian yang mempunyai tugas dalam kegiatan produksi kereta api maupun transportasi darat yang terdiri dari 6 departemen. Proses bisnis dimulai dengan menunggu arahan dari divisi Rendal produksi dengan menunggu ketersediaan raw material, WI dan cutting plan, pengiriman BOM dan cutting plan, dikirim ke Departemen Logistik untuk memenuhi kebutuhan proses produksi pada raw material yang tersedia. Menurut Anderson 2007, proses utama adalah proses yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dan melibatkan aktivitas dengan keterlibatan pelanggan langsung dan sumber pemasok. Sebaliknya, proses pendukung adalah proses yang mendukung pelaksanaan proses utama tetapi tidak menghasilkan nilai secara langsung. Selanjutnya, ada masalah atau kelemahan proses bisnis. Yang pertama, ada pendataan manual. Proses material masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Hal ini menyebabkan data kurang akurat, rentan terhadap kesalahan input,
dan kehilangan data. Yang kedua, sistem tidak terintegrasi. Tidak ada integrasi antara data di berbagai departemen sehingga menyulitkan monitoring dan koordinasi alur produksi. Yang ketiga, perencanaan produksi tidak terstruktur. Proses perencanaan pelaksanaan produksi belum terorganisasi dengan baik mengakibatkan waktu produksi tidak efisien. Yang keempat, kurangnya pemantauan proses produksi, tidak ada sistem yang memungkinkan monitoring secara real time terhadap progres produksi di setiap tahap atau departemen. Selanjutnya, ada analisis kebutuhan IRP atau Enterprise Resource Planning, yaitu perencanaan sumber daya perusahaan adalah sekumpulan aplikasi perangkat lunak yang menawarkan pendekatan yang terintegrasi dan multi-modul untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan. Ini dibuat untuk mendukung berbagai fungsi bisnis perusahaan, membuatnya lebih efisien dan efektif, sekaligus memberikan pelayanan pelanggan yang luar biasa. Pada akhirnya, IRP menambahkan nilai dan memungkinkan perusahaan menggunakannya sebaik mungkin untuk kepentingan semua pihak. Sistem informasi IRP digunakan oleh perusahaan manufaktur atau jasa untuk menggabungkan dan mengoptimalisasi proses bisnis yang berkaitan dengan distribusi produksi dan operasional menurut Rizyawati CTAL 2020. Saat ini banyak aplikasi berbasis IRP tersedia, termasuk OpenIRP, Oracle SAP, IFS, dan PeopleSoft Susanto 2013. Selanjutnya ada Odoo. Odoo membantu bisnis merencanakan sumber daya manusia. Odoo SE yang berbasis Belgia adalah pencipta modul ini, ERP, dan kerangka objek terbuka Odoo. Di seluruh dunia, asosiasi dan mitra tersertifikasi menyediakan aplikasi, dukungan, dan layanan khusus. Versi komunitas pertama Odoo dirilis pada Februari 2005. Setiap tahun, perusahaan utama merilis versi baru. Adapun 3 komponen utama membentuk sistem ERP Odoo. Devkota 2016. Yang pertama, ada server database yang mencakup semua database dan elemen data penting. Yang kedua, ada data server Odoo yang mencakup semua sistem logika perusahaan. Yang ketiga, ada server web yang dapat dihubungkan ke Odoo menggunakan browser web biasa dan tidak diperlukan jika terhubung menggunakan klien GTK. Selanjutnya ada penyelesaian masalah di PT Inka Multisolusi dengan menggunakan modul Odoo. Pertama, kategori inventory, yaitu ada inventor, purchase, repair, dan barcode. Kategori kedua ada kategori manufacturing, ada MRP 2 atau perencanaan sumber daya produksi, ada manufacturing order, dan BOM atau bills of materials. Ketiga ada maintenance, keempat ada quality, kelima ada PLM atau product lifecycle management. Kategori ketiga ada kategori sales dan CRM. Yang pertama ada sales, kedua ada CRM atau customer relationship management, ketiga ada subscription. Baik, selanjutnya ada flow dan fitur modul Odoo. Flow sebelum ERP. Sebelum menerapkan ERP, PT Inka Multisolusi menggunakan sistem manual dan tidak terintegrasi dalam operasionalnya. Berikut adalah alur sebelum ERP. Yang pertama, pendataan manual. Yang kedua, proses produksi tidak terstruktur. Yang ketiga, monitoring terbatas. Yang keempat, kelemahan alur material. Selanjutnya, ada flow setelah ERP. Setelah mengimplementasikan ERP berbasis Odoo, proses operasional PT Inka Multisolusi menjadi lebih terintegrasi dan efisien. Berikut adalah alurnya. Yang pertama, pendataan terintegrasi. Yang kedua, perencanaan produk terjadwal. Yang ketiga, monitoring real time. Yang keempat, optimalisasi material. Yang kelima, kontrol kualitas. Selanjutnya ada diagram flow sebelum dan sesudah menerapkan IRP. Pertama ada sebelum menerapkan IRP, yaitu pendataan masih manual. Kedua ada proses produksi tidak teratur.
Ketiga, ada monitoring terbatas. Keempat, ada kelemahan alur material. Selanjutnya ada sesudah menerapkan ERP. Yang pertama ada pendataan sudah terintegrasi, perencanaan produk terjadwal, monitoring real-time, dan optimasi material kontrol kualitas. Yang selanjutnya ada fitur utama modul. Yang pertama, inventory, pemantauan stok real time, pengaturan ulang stok otomatis untuk stok menipis, pelacakan distribusi barang. Yang kedua, manufacturing, mendukung perencanaan dan penjadwalan produksi MRP berdasarkan permintaan pelanggan dan ketersediaan bahan baku. Yang ketiga, CRM, menyediakan alat untuk melacak preferensi pelanggan, manajemen program loyalitas, dan analisis perilaku pembelian. Selanjutnya ada tahap implementasi ERP. Yang pertama ada persiapan data, yaitu mengumpulkan data historis yang relevan dari sistem lama, meliputi data barang atau komponen bahan baku, pelanggan, dan transaksi sebelumnya. Kedua ada konfigurasi modul, mencakup alur kerja, integrasi antar modul, dan penyelesaian tampil antarmuka, penggunaan agar sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Kedua ada pelatihan pengguna, yaitu memberikan pelatihan intensif kepada staf dan manajemen untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh tentang sistem baru. Selanjutnya ada uji coba dan evaluasi, yaitu uji coba di beberapa area atau divisi, atau analog dengan cabang dalam contoh gambar, untuk memastikan fungsionalitas sebelum diterapkan secara penuh. Selanjutnya ada penerapan penuh, yaitu setelah evaluasi berhasil, sistem diterapkan di seluruh perusahaan. Proses penerapan melibatkan migrasi data secara bertahap untuk meminimalkan gangguan operasional. Selanjutnya, ada hasil dan manfaat implementasi. Yang pertama, ada implementasi ERP dapat diterapkan pada proses bisnis PT Inka Multisolusi dengan menggunakan modul inventory, manufacturing, dan CRM. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan pengujian implementasi penggunaan ERP berbasis Odoo menunjukkan bahwa hasil dapat membantu proses bisnis pada bagian menyimpan data barang, pengelompokan proses produksi pada setiap departemen, memverifikasi BOM dengan raw material yang digunakan sesuai dengan work instruction, dan penjadwalan proses produksi dengan baik. Sistem sudah terintegrasi database satu sama lain sehingga mengurangi kehilangan data dan tampilnya sangat mudah dalam pengoperasian.